Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang akrab dipanggil dengan nama Kapten Cool. Ia memiliki dua teman yang masing-masing bernama Sam dan Guy. Bukan gay, tapi Guy, oke? Ketiganya memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama fuckboy. Tapi meskipun fuckboy, mereka merupakan pilot terbaik di perusahaan itu. Lalu kita akan dibawa ke masa lalu Kapten Cool, di mana saat itu ia masih culun dan sedang PDKT dengan cinta pertamanya. Kayak lagunya Nika Costa First Love itu, My First Love. Is my first love what I'm dreaming of. Oke, lanjut. Gadis cantik itu bernama Sally. Ia menunjukkan sebuah lukisan wanita dari dinasti Ming. Selain memiliki wajah yang mirip dengan Sally, wanita di lukisan itu juga memiliki nama yang mirip dengannya, yaitu Sheila. Bukan Sheila on Seven ya. Sheila merupakan kesatria yang dihabisi oleh penguasa Ning. Usai mengobrol tentang lukisan, Kapten Cool yang rudalnya sudah meronta-ronta pun langsung mengajak Sally untuk bercocok tanam. Kocaknya, saat melahap serabi lempit milik Sally, tiba-tiba kedua orang tua Sally masuk dan memergoki kelakuan keduanya. Alhasil, sejak saat itu, Kapten Cool gak pernah berani menginjak kakinya di rumah Sally. Kembali lagi ke masa kini, terlihat sebuah gunung kembar, maksudnya terlihat seorang wanita yang sedang meminum kopi. Kapten Cool yang lemah pada wanita cantik pun dengan jurus andalannya langsung menggodanya. Gak butuh waktu lama, Kapten Cool berhasil membawanya ke toilet dan disanalah keduanya mulai genjot-genjotan singkat. Anjir cu, bisa-bisanya godain cewek secepat itu. Usai memuaskan rudalnya, Kapten Cool dan dua rekannya langsung memasuki ruang rapat. Dan ketika ketiganya sedang mengobrol, datanglah si wanita tadi yang ternyata adalah kekasih dari bos mereka. Setelah keduanya puas beradu jigong, si bos menyadari kalau kuku kekasihnya rusak. Kapten Cool yang sudah panas dingin pun bergegas keluar dari sana supaya nggak ketahuan. Tapi sebelum berhasil keluar, si bos melihat ada potongan kuku kekasihnya yang menempel di punggung Kapten Cool. Sontak, si bos pun marah dan berniat mencincang Kapten Mesum itu. Dan sejak saat itu, Kapten Cool dipecat dari jabatannya. Tapi sebelum pergi, ia harus menyelesaikan penerbangan terakhirnya. Di dalam pesawat, para pramugari yang mengetahui kalau penerbangan hari itu adalah penerbangan terakhir Kapten Cool pun memberi kejutan untuk Kapten Mesum itu. Para pramugari itu pun langsung memberi layanan plus-plus pada Kapten Cool dan kawan-kawannya. Aduh, siapa yang cita-citanya di sini jadi pilot? Karena keasikan beradu jigong, mereka nggak sadar kalau pesawat yang mereka naiki memasuki sebuah awan mendung. Dan tiba-tiba, secara ajaib, Kapten Cool dan kawan-kawannya sudah berada di dalam hutan. Anehnya, saat mereka mencari keramaian, mereka seolah-olah sedang berada di masa dinasti Ming. Sebagai informasi, dinasti Ming adalah dinasti yang didirikan oleh pemberontakan petani di Tiongkok. Uniknya, mereka terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara beradu puisi. Kembali lagi ke Kapten Cool, ia dan teman-temannya saat itu mengira kalau orang-orang di sana adalah wibu yang lagi cosplay. Tapi keanehan mulai terasa ketika mereka memesan hotdog. Mereka pun terkejut karena yang datang bukan hotdog yang biasa kita lihat, melainkan anjing yang dipanaskan. Gak lama kemudian, tibalah seorang penyair bernama Tang Bo Hu. Pria itu mengajak Kapten Cool dan teman-temannya mengobrol. Tapi ucapan trio mesum itu malah membuatnya sakit hati. Akhirnya, Tang pun menggunakan jurus tenaga daleman yang membuat mereka nggak bisa bergerak, tapi masih bisa bicara. Kapten Cool pun mengatakan kalau ia datang dari masa depan. Tang yang kepo pun memilih melepaskan Kapten Mesum itu. Setelah berbicara panjang lebar, Tang balik menceritakan tentang hidupnya pada si Kapten Mesum. Ia mengatakan kalau setelah ini ia akan menjadi pelayan di rumah Hua. Tang juga bercerita kalau di rumah itu juga ada 4 pelayan cantik yang bernama Spring, Autumn, Summer, dan Winter. Setelah itu, Tang juga berbaik hati mengajarkan jurus tenaga dalemannya kepada Kapten Cool. Dan nakalnya, Kapten Cool malah balik menggunakan jurus itu untuk membuat Tang dan kawan-kawannya menjadi nggak bergerak. Singkat cerita, esok pun tiba. Kapten Cool dan teman-temannya menuju ke kediaman Hua. Tapi rupanya hanya ada 1 pelayan yang dibutuhkan. Akhirnya Kapten Cool lah yang diizinkan masuk ke dalam.
Ketika ia masuk ke dalam, tiba-tiba seorang kesatria bernama Sheila langsung mencambuknya. Rupanya ia sedang menguji kekuatan bela diri Kapten Cool. Saat melihat wajah Sheila, Kapten Mesum itu pun menyadari kalau gadis di depannya itu adalah nenek moyang Sally yang lukisannya ada di rumah gadis itu. Karena Kapten Cool terus bertingkah, Sheila pun langsung memukulnya. Ketika Kapten Cool meminta obat merah pada dua pelayan wanita yang lewat, ia pun menyadari kalau keduanya adalah Sam dan Guy yang sedang menyamar. Saat malam hari, Sheila mencoba menguji kejujuran Kapten Cool. Tapi karena Kapten Mesum itu salah menjawab, Sheila pun memukulnya hingga membuat Kapten Cool terbang dan menabrak UFO. Lah, anjir cok, ini kan dinasti Ming, kok ada UFO? Usai menabrak UFO, tubuhnya terjatuh ke dalam kamar Tuan Hua, dan ternyata pria itu sedang mencoba mengunboxing Autumn yang hanya bisa meronta-ronta. Untungnya, Kapten Cool berhasil menyelamatkan Autumn dan langsung mengantarnya kembali ke asrama. Di sana ternyata sudah ada Sam dan Guy yang masih menyamar. Akhirnya Kapten Cool pun mengunboxing celana keduanya sehingga terlihatlah rudal mereka yang hanya sebesar biji kurma. Dan disitulah para wanita itu tahu kalau Sam dan Guy adalah lelaki. Kapten Cool lalu memperkenalkan diri sebagai Tang Bong Ha yang ia plesetkan dari nama penyair yang ia temui sebelumnya. Lalu Kapten Cool dan para pelayan itu pun menyusun rencana untuk mengambil uang Tuan Hua sebanyak-banyaknya, lalu kabur dari sana. Esoknya, para pelayan itu mengajak Tuan Hua bermain mahjong. Kalau Tuan Hua menang, maka ia akan mendapatkan serabi lempit pelayan itu. Lalu tiba-tiba Kapten Cool datang dan menggunakan jurus dalemannya untuk membuat Tuan Hua menjadi patung. Lalu mereka pun menyembunyikan tubuh pria cabul itu. Gak lama kemudian datanglah penguasa Ning yang ingin menemui Tuan Hua karena ia merasa gak terima pada Tuan Hua yang mempunyai rudal lebih besar darinya. Harah, perkara rudal aja cok digede-gedein. Kapten Cool, Sam, dan Guy pun menyusun rencana. Mereka menempatkan Tuan Hua di sebuah kursi lalu menggerakkan dan mendampingnya. Penguasa Ning lantas menyombongkan diri dengan mengatakan kalau ia membawa penyair dan ahli bela diri bersamanya. Penguasa Ning pun menantang kubu Tuan Hua untuk beradu puisi dengan penyairnya. Dengan cerdas, Kapten Cool langsung membacakan sebuah lirik dari lagu Twinkle Twinkle Little Star dan ia pun memenangkan pertandingan itu. Lalu, pertandingan selanjutnya adalah bela diri. Sheila pun maju untuk melawan ahli bela diri dari kubu penguasa Ning. Tapi si ahli bela diri yang dijuluki pendekar vacuum cleaner itu malah menggunakan hidungnya untuk menyedot semua orang di ruangan itu. Untungnya Kapten Cool segera melemparkan sebuah maksudnya penggentar enak ke hidung pendekar vacuum cleaner dan seketika ia pun berhasil dilumpuhkan. Ketika semua orang sedang lengah, Sheila langsung menyerang penguasa Ning. Tapi penguasa itu dengan cepat melemparkan tombak beracunnya hingga mengenai gadis itu. Merasa nyawanya terancam, Sheila langsung pergi dari sana dan disusul oleh Kapten Cool. Di sana, Kapten Mesum ini masih memanfaatkan kesempatan dengan mengatakan kalau ia adalah anggota dari sebuah ambulan. Ia lantas menghisap gunung aktif kembar milik Sheila. Asu, itu mah akal-akalan aja, biar bisa enak. Setelah menyadari kalau gunung aktifnya bertambah besar, Sheila langsung menampar Kapten Cool dan memarahinya. Kapten Mesum itu pun mengatakan kalau ia berasal dari masa depan. Ia juga menunjukkan jam tangannya yang canggih yang membuat Sheila langsung mempercayainya. Rupanya Sheila juga memiliki seorang guru yang bisa melakukan perjalanan waktu dan guru itu bernama Future. Mereka lantas menemui guru Future dan Kapten Cool pun meminta tolong padanya untuk mengembalikannya ke masa di mana ia seharusnya berada. Guru Future memberikan 3 kertas padanya dan memintanya mengajarkan jurus tenaga daleman. Setelah dari sana, Kapten Cool pun melepaskan Tuan Hua. Tapi karena pria itu masih saja cabul, Kapten Cool langsung membuatnya menjadi patung lagi. Esoknya, Kapten Cool dan 2 temannya berencana kembali ke masa depan menggunakan kertas ajaib dari guru Future. Tapi karena Kapten Cool nggak bisa meninggalkan Sheila, ia pun memilih tetap tinggal di sana. Sementara kedua temannya kembali ke masa sekarang. Sementara itu, Sheila berencana membunuh penguasa Ning dengan menggunakan Autumn sebagai pancingannya. Saat penguasa Ning dan anak buahnya datang, Sheila mencoba menghabisi pendekar vacuum cleaner, tapi usahanya gagal. Untungnya, gak lama kemudian, Kapten Cool datang
dan menembakkan slime ke wajah pendekar itu. Tapi si pendekar berhasil melepaskannya. Kemudian datanglah Tang yang langsung membobol lubang pup milik si pendekar hingga membuatnya KO. Melihat kedatangan Tam, Autumn langsung menghampiri dan memeluknya. Rupanya Autumn memang mengidolakannya. Setelah kemenangan Tuan Hua, pria itu pun menikahkan Sheila dengan Kapten Cool dan Autumn dengan Tang. Tapi sebelum masuk ke kamar pengantin masing-masing, Kapten Cool malah mengajak Tang untuk bertukar pasangan. Lah anjir cuk, dikira isi binder kali ya bisa ditukar-tukar. Karena kesal, Tang pun memukul Kapten Mesum itu hingga membuatnya tertabrak UFO untuk kedua kalinya. Cuk, ini UFO adalah Agi anjrit. Sementara itu, terlihat Nyonya Hua yang sedang memohon supaya diberikan lelaki tampan. Tiba-tiba, secara kebetulan Kapten Cool terjatuh tepat di kasur kamarnya. Dan film pun tamat.